Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan taufik hidayah kepada kita semua dan sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap amalan ibadah kita dijadikan amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama berharap amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan cara sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita dari setiap hari, dari setiap detiknya senantiasa memaksimalkan dari segi muamalah kita, baik itu hubungannya ibadah kepada Allah dan tatkala kita bermuamalah sesama manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan dari kajian kita dari pekan yang lalu tentang bagaimana muamalah yang tentunya yang memiliki atau dibagi menjadi dua bagian para ulama. Ada yang sifatnya muta'addi yang kemarin terakhir kita bahas, dan banyak hadis yang menerangkan hal ini. Muta'addi ini adalah amalan yang bisa bermanfaat bagi diri seseorang dan terlebih lagi bermanfaat bagi orang lain dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah amalan yang mana kemanfaatannya hanya untuk dirinya sendiri. Ya, ini amalan yang mana kemarin kita sudah jelaskan seperti sholat, ya, berpuasa, berzikir, membaca Quran dan seterusnya adalah untuk dirinya. Tapi tatkala sudah kaitannya dengan muta'addi, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mari kita sampaikan, salah satunya adalah man muslim yagrisu gharsan atau yazra'u zar'an, barang siapa di antara salah seorang muslim menanam tanaman, ya, lalu menabur benih, wa ya'kulu minhu qadran aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah. Lalu tatkala dia menanam tanaman, menyebar benih, tanaman itu menjadi besar, ya, lalu berbuah, baik itu buahnya bisa dimakan oleh manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala lain, bentuknya juga bisa biji. Rasulullah SAW mengatakan, "Fayaqulu min at-tayran." Lalu dari buah itu dimakan oleh burung, ya, atau insan, atau manusia juga bisa memakannya. Atau bahimatun, atau apa namanya, buah-buahan itu atau tanaman itu berbuah, dia dimakan oleh hewan-hewan yang mana hewan-hewan yang ada di sekitarnya itu bisa memanfaatkannya sebagai makanan, maka illa kana lahu bi sadaqah, melainkan ya yang menanam itu mendapatkan pahala sedekah darinya selama tanaman itu masih ada. Lalu hadis yang juga kita sampaikan di kesempatan yang lalu, ini adalah hadis qudsi, ya. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla. Hadis qudsi ini adalah kalam Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Qur'an, ya. Maka dia dikatakan hadis qudsi, ya, supaya tidak tercampur dengan Al-Quran. Maka ini bagian daripada apa namanya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna Allah azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa jalla berkata, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya bani Adam, wahai sekalian anak keturunan Adam, maritu falam ta'udni, sesungguhnya aku sakit, ya, akan tetapi kamu tidak pernah menjengukku, kata Allah. Ini menggunakan bahasa kiasan. Nanti pada hari kiamat, ya, tatkala kita dikumpulkan di yaumul hisab, Allah memberikan apa namanya kenyataannya dan memanggil semua anak keturunan Adam. Mari falam ta'udni. Lalu kita menjawab apa? Qala ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa a'udzuka wa anta rabbul alamin. Kok bagaimana ceritanya aku akan menjengukmu karena sakit, atau kau sakit aku akan menjengukmu, sedangkan engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala amma 'alimta, seandainya engkau tahu wahai hambaku, anna 'abdi fulanan maridha,
hamba fulan, ya, di seorang hamba fulan kata Allah Subhanahu wa taala, "Maridha falan ta'udhu." Dia sakit selama engkau masa hidup di dunia tapi enggak pernah engkau jenguk. Enggak pernah kamu perhatikan, enggak pernah tanyain kabarnya bagaimana kondisinya dan seterusnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Amma 'alimta annaka la qadtamu lawajadtani. Seandainya engkau tahu, engkau datang menjenguknya, mendoakannya, memberikan dia semangat untuk sembuh dari penyakitnya, maka engkau akan menemukan aku di dalam diri hamba itu. Artinya Allah akan memberikan keberkahan, memberikan kemudahan, memberikan jalan keluar kalau kita ada kesulitan dan seterusnya, tatkala kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Dan intinya di sini adalah bagaimana kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang yang kita kenal, baik tetangga, dalam bisnis atau orang yang kita kenal, itu dengan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai, ya, perbuatan amalan-amalan yang mana amalan itu tidak diketahui oleh orang lain, hanya dia sendiri yang tahu, dan ikhlas senantiasa menjaga keikhlasannya. Lalu di dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai sekalian anak keturunan Adam, istata'antuka falam tut'imni." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku lapar. Kenapa engkau tidak memberi aku makan? Ya, jadi ini bahasa kiasan. Para ulama menyampaikan tentang hal ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin membutuhkan makan, minum, dan sakit. Tapi ini adalah bahasa kiasan yang perlu ditakwil bagaimana kata para ulama nanti dalam penjelasan. Kalau kita nanti menjawab, ya Rabbi, ya Rabbi, wa kaifa at'imuka wa anta rabbul alamin. Bagaimana bisa? Dan kami tidak akan mampu memberi engkau makan sedangkan engkau adalah Tuhan seluruh alam. Kita menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma 'alimta anna mustata'amaka 'abdi fulan wa lam tut'imhu, amma 'alimta annaka la qat'amtuhu la wajadta dzalika 'indi." Seorang hamba fulan bin fulan semasa hidup engkau di dunia dulu, dia jarang makan, kelaparan. Kamu enggak tahu atau pura-pura enggak tahu, kenapa engkau kasih makan? Kata Allah. Seandainya engkau tahu, ya, engkau mengasih dia makan, ya, memberikan kebutuhannya, maka sesungguhnya engkau akan menemukan kebiasaan. Lalu terakhir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bani Adam, wahai keturunan cucu Adam, istasqaituka falam tasqini, aku haus, tapi kenapa engkau tidak memberi aku air? Qala rabbi kaifa asqika wa anta rabbul alamin. Ya Tuhan kami, bagaimana kami memberi engkau minum sedangkan engkau adalah Tuhan seluruh alam. Kata Allah, istasqa 'abdi fulanan falam tasqihi, ya, amma innaka law saqaituhu wajadta dzalika 'indi. Seandainya dulu engkau tahu semasa hidup di dunia, kau pernah berinteraksi, pernah bertetangga dengan tetanggamu, dia kehausan, kelaparan, tapi tidak kamu beri dia minum. Seandainya engkau kasih dia minum, kata Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan aku di dalam diri hamba. Jadi setiap amalan, dari setiap amalan yang kita lakukan, muamalah kita sesama makhluk Allah, terlebih kepada manusia ini, menjadi amalan yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadikan setiap amal kita itu, ya, bermanfaat. Maka Rasulullah mengatakan, khairun nas anfa'u linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah bermanfaat bagi manusia yang lain, bukan menyusahkan. Maka wajar dan harus kita berdoa. Tatkala kita berdoa, ya Rabbi, qul tawbil umur, ya Allah panjangkan umur saya. Ya, dengan panjangnya umur ini bisa bermanfaat bagi diri saya, bagi keluarga dan orang lain. Tatkala kita diberikan harta, kekuasaan, diberikan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala, bisa bermanfaat bagi orang lain, dan itu menjadi jariah setelah kita meninggal nanti, itu terus mengalir. Tatkala kita diberikan sedikit banyak rezeki, mana masalah yang lagi butuh renovasi, perbaikan, yang mana bisa mana, selama itu masih bisa dimanfaatkan untuk beribadah, maka mengalir semua. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Nah, sehingga di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang sedekah yang paling utama, sedekah yang seperti apa. Ternyata kata Rasulullah SAW, selesaikan
selesaikan dulu memberikan kebutuhan bagi keluarga terdekat, itu istri dan anak. Lalu berikutnya orang tua, baru saudara terdekat. Baru ada sisanya kalau Rasulullah, baru kita bisa membantukan. Ya. Jadi ini menjadi sebuah dan lalu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan muta'addi ini juga Rasulullah SAW ya pernah menyampaikan dalam sebuah hadis. Ya, Rasulullah SAW mengatakan ayil mu'minin aqyas. Kata Rasulullah SAW. Siapakah orang mukmin yang cerdas selama hidup di dunia? Siapa yang cerdas? Apakah cerdas itu dia tatkala dia mendapatkan hasil yang bagus dalam kerjanya atau mendapatkan bonus gaji? Atau yang cerdas itu bisa merancang kehidupannya dengan berbisnis jual beli, dia sukses, dapat untung yang banyak dan seterusnya. Apakah yang cerdas itu anak yang memilih selalu A 100 dan seterusnya? Ya. Tetapi Rasulullah SAW mengatakan, ya aqsamu fil imani maudadhita. Orang yang cerdas itu kata Rasulullah SAW, orang yang beriman, orang mukmin yang beriman yang paling banyak mengingat mati. Ya. Lalu yang kedua kata Rasulullah SAW, orang yang mukmin yang cerdas itu adalah wahsabuhu lima istidad dan setelah dia mengingat kematian dalam kehidupan yang akan dia hidup, setelah ini akan dimatikan lalu dibangkitkan kembali. Ya, ini kita dapatkan dari pengajian dan kajian yang kita pahami atau kita dapatkan dari hadis-hadis dan dari Al-Quran, dari kalam Allah. Setelah kita meninggal, ya kita tuh akan meninggal dan dibangkitkan dan diminta Allah menjauh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua orang yang cerdas itu kata Rasulullah SAW, ya wahsanuhu lima istidad. Dia bagaimana caranya tatkala diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala atau sisa hidup sekarang ini dari kita sekarang ini sampai kita akan menjelang meninggal nanti memanfaatkan kehidupannya dengan untuk anfa'u sebaik-baiknya dalam kebermanfaatan bagi orang lain. Jauh dari maksiat, jauh dari kesalahan atau jauh dari dosa. Lalu jamaah Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya tatkala kita sudah mengingat mati maka ada motivasi untuk kita mempersiapkan kematian. Dengan cara apa ya tadi? Salat harus benar-benar diketatkan, tilawah Quran, sedekahnya, jariyahnya, bermuamalah dan seterusnya. Sangat-sangat bisa minim mungkin dia bisa melakukan kesalahan dan bisa bertaubat, bisa meminta ampun dan bisa diperkepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu rangkaiannya adalah orang-orang yang bisa diampunkan dosanya atau dikabulkan doanya kata Rasulullah SAW adalah orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah, menjauhkan dirinya dari syubhat dan apalagi memakan hal yang diharamkan oleh Allah. Nah sehingga tatkala sudah mengingat kematian lalu dia mempersiapkan kematian itu dengan ibadah, maka di sini ada kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya abdun, ya seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mengingat kematian itu ya bisa dikategorikan dengan tiga. Orang yang sedang bisa mengingat kematian. Yang pertama, ta'jilu at-taubah. Dia senantiasa mempercepat, mensegerakan dirinya untuk bertaubat kepada Allah. Entah itu dia berbuat dosa di masa lalu atau yang sekarang, atau dia merasa ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan di setiap hari. Minimal dia mengucapkan astagfirullahaladzim. Dan kalimat ini sudah kita bahas di kajian-kajian sebelumnya bahwa bagaimana manfaatnya mengucapkan astagfirullahaladzim. Dan yang berikutnya yang kedua, orang yang mengingat kematian itu akan senantiasa qanatul qalbi, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima lapang dada dengan hatinya atas takdir yang Allah berikan kepada dirinya dan keluarganya. Imma tentang kesehatannya, mungkin dia sakit, ya, atau dimulis oleh dokter, dia ikhlas. Ini datang dari Allah dan yakin Allah yang menyembuhkan. Lalu berikutnya dengan keadaan ekonomi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dia tawakal dan ikhlas, tapi tetap ada usaha. Jangan malas-malasan diam tidur tahu kita tidak ada misalnya penghasilan, ya
kita diam, malas, nggak mau berusaha dan sebagainya, berbeda. Tapi tatkala kita senantiasa bisa berusaha, ada ikhtiar kita, ada doa, ada tindakan kita, maka Allah Subhanahu wa taala yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan diberi rezeki dari jalan yang tidak bisa tersangka. Jadi orang yang mengingat mati itu takdirul taubat, senantiasa mengingat Allah dan bertaubat kepada sana. Dan qanatul qalb, menerima lapang dada setiap apa yang ditimpakan kepadanya oleh Allah Subhanahu. Lalu yang ketiga, jemaah Subhanahu wa taala, nasyatul ibadah. Dia sudah tahu misalnya akan meninggal itu dan akan dibangkitkan, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia segera bertaubat kepada Allah, lalu dia menerima lapang dada kondisinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia nasyatul ibadah, semangat walaupun sudah umur untuk beribadah, enggak pernah tengok. Selalu akan semangat tambah lagi. Maka nasyatul ibadah ini, ya, dia akan senantiasa meningkatkan nilai ibadah kepada Allah. Imma langsung horizontal hubungannya, sholatnya, saumnya, zikirnya, tilawahnya. Lalu ya begitu juga dengan yang vertikalnya dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya ini adalah orang yang mengingat kematian. Ada tiga tadi, ya, senantiasa dia segera bertaubat, ya, ta'jirul taubat, dan qanatul qalb, menerima lapang dada atas takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Lalu dia semangat untuk beribadah. Lalu ada orang yang tadinya ingat senantiasa kematian dan semangat ibadah. Ada orang yang lupa dengan bahwa umurnya masih akan selesai. Umur itu juga akan ada batasnya. Ada orang yang lupa, banyak. Bagaimana ciri-cirinya? Ada tasbihut taubat. Dia menunda atau tak pernah bertaubat, merasa saja. Tak pernah mengucapkan istighfar, melakukan dosa terus, ya, melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, terus menerus dan seterusnya. Lalu yang keduanya adalah at-taqlid bil kafar, ya, at-taqabbud, ya, at-taqlid bil kafar. Selalu merasa kurang atas apa yang diberikan Allah SWT. Baik dari harta kurang, baik dari kesehatan, dari kecukupan dan seterusnya, merasa kurang, sehingga tergelincir dalam hutang, tergelincir dari jual ini, jual itu, karena sudah kebiasaan hidupnya misalnya hedon, ya, shopping, ini beli itu, jadi kira orang yang ada dan sebagainya, orang pas-pasan, ya, merasa kurang. Maka ini adalah orang yang lupa dengan bahwa dia akan mati meninggalkan. Lalu yang ketiga, jemaah Muhammad, at-takassur fil ibadah. Ciri-ciri orang yang lupa dengan mati atau dia menganggap dirinya akan senantiasa hidup adalah at-takassur, malas dalam beribadah. Ya, tidak mau meningkatkan ibadah. Ya, malas mendatangi mushola untuk berjamaah, malas dia untuk menghadiri pengajian, malas untuk berusaha bisa memperbaiki taraf ekonomi dan seterusnya, malas. Maka ini adalah orang yang lupa bahwa dia akan selesai mati di dunia ini dan nanti diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah Subhanahu wa taala yang perlu kita rasakan. Dari dalam hadis Rasulullah SAW yang sempat juga kita renungkan dan kita bahas, ya, tentunya ini menjadi bagian daripada muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita menjadi seorang hamba yang senantiasa ingat tentang dosa, ingat tentang kematian, ingat tentang bagaimana bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada amalan-amalan yang nantinya menjadi jariah bagi seseorang itu tatkala sudah meninggal dunia. Ya, jadi umumnya yang sudah kita sering sampaikan, idza mata mu'adab min qata'a. Idza mata insan, dalam yang lain mengatakan idza mata insan, apabila mati kita, yang namanya manusia itu nanti meninggalkan dunia ini, qata'a wa amalu ila terputus semua amalnya ketiga, ya, semua amal yang dia lakukan semasa hidupnya dan seterusnya, ya, hilang kecuali tiga perkara. Maka pernah kita membahas juga dalam majelis ini
tatkala kita meninggalkan dunia ini nanti dikopong keranda jenazah, ya, tatkala kita dikopong itu 3 hal penting yang akan mengantarkan kita ke kuburan. Ya, yang pertama adalah harta, yang kedua adalah apa? Amal dan ilmu kita. Lalu yang ketiga adalah keluarga. Kata Rasulullah SAW, satu yang tinggal, yang 2 pulang. Yang satunya adalah amal, ilmu, jariah kita sama hidup di dunia. Ya, keluarga, harta benda itu pulang balik masing-masing. Imma baliknya itu alhamdulillah, ya, karena sudah meninggal banyak orang keluarnya dan seterusnya, berantem merebutkan, ya, berantem. Tidak jarang kita bayangkan, banyak saksikan orang-orang yang mengatakan hidup semati dengan istri atau dengan suaminya. Tapi tidak jarang dengan hal itu belum kering kuburan daripada istri atau suaminya yang meninggal, sudah mulai akan nikah lagi, gitu ya, akan berbagi lagi dan seterusnya. Jadi itu adalah sebagian daripada apa yang kita saksikan dalam hidup. Maka ila min talata ini apa? Min sadaqatin jariyah. Sedekah jariah yang sudah dia timpakan, ya, yang memberikan kemanfaatan bagi orang lain dan orang banyak, bagi manusia dan makhluk Allah, dan ini yang terus akan mengalir. Ya. Atau ilmu yang tafa'ubi, atau ilmu yang dia sampaikan, ya, tentang pengajarannya, atau ilmu tentang bagaimana tidak mesti harus ilmu agama atau pendidikan dan seterusnya menjadi seorang guru tidak. Tapi dia bisa juga menjadi inspirasi bagi tetangga atau inspirasi bagi teman dan keluarganya. Oh, ini orang sukses, caranya begini, bisa diajarkan atau berdiskusi. Itu juga ilmu yang bermanfaat. Dan begitu juga dengan amalan atau yang baik. Maka ini akan terus berkesinambungan menjadi amal jariah. Seperti tadi sudah meninggalkan. Awal yang soleh yang ta'amulah. Maka yang ketiga ini adalah bagaimana dia bisa mendidik anaknya, ya, yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala menjadi waladun saleh, anak yang taat, anak yang saleh dan salehah, dan yang nantinya bisa diharapkan doa-doanya yang dikirimkan. Ya, anaknya membaca Quran, salat Al-Fatihah, membaca Quran yang dihadiahkan pahala, baca Al-Quran, hatam Al-Quran ini kepada bapak pun yang sudah meninggal dan ibu pun. Nah, ini yang kita harapkan, ini yang kita tunggu untuk bisa kita nanti menyelesaikan daripada adab himpitan umat. Maka jemaah yang subhanallah, ketahuilah, setelah kita di alam dunia ini nanti dimasukkan ke yang melihat kuburan, semua orang baik itu yang salihah, ya, yang berbuat maksiat masa hidup di dunia, ya ustaz, kiai, ajangan itu akan dihimpit di alam kubur. Tidak ada yang lolos dari himpitan. Ya. Maka orang-orang yang bebas dari himpitan dari kubur itu sendiri masuk ke alam barzakh. Siapa orang-orang ini? Ya, ini orang-orang yang senantiasa sering hidup dunia, ya, itu menjadi bagian ibadah, bagian jariahnya, atau orang-orang yang senantiasa takarrub kepada Allah. Tapi kalau orang yang menjauh dari ibadah Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan diadab dengan himpitan kubur. Belum seleksinya selesai, dia lulus untuk masuk ke alam. Nah, sehingga dalam sebuah alam barzakh itu cukup sangat luas, lebih luas dari bumi ini untuk menanti pengadilan Allah, dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Jadi semua orang nanti akan merasakan himpitan yang namanya kubur. Ya. Maka siapa yang bisa keluar dari sana itu, ya, kecepatannya bisa, ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lama, dan bahkan ada yang lama ditangguhkan mana waktu dia sampai hari kiamat. Nah, inilah semasa kita menunggu ini, ya, menanti daripada doa-doa anak-anak kita yang mendoakan kita. Baik itu titipan doa, baik itu titipan pahala, baik itu titipan sedekah yang memang dibagikan untuk doa. Maka dengan subhanahu wa ta'ala dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyampaikan, man ista'adza billahi fa'iduhu. Jika ada yang memohon perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka hendaklah kalian tolong dia. Kalau sudah menyebut nama Allah. Wa man sa'alakum billahi fa'afahu. Dan barang siapa di antara saudara kalian, ya, untuk
dia menyebut nama Allah untuk meminta perlindungan, maka lindungi dia. Ya. Man istajara billahi fa'ajirhu. Dan barang siapa di antara saudara kalian ya yang meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia. Ya. Wa man ata ilaikum ma'rufan fakafiruhu. Dan barang siapa yang datang kepada kalian memohon suaka atau perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungi dia. Fa in lam tajidu fad'u lahu hatta ta'lamu an qad kafatuhu. Maka jika mereka atau kalian tidak bisa membantunya, memberikan perlindungan, memberinya dan seterusnya, kata Rasulullah SAW, maka cukup engkau berbuat baik ya, atau Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan dia atau kita mampu hanya cukup mendoakannya ya, sehingga kalian merasa yakin telah membalas apa yang dia minta dengan menyebut Allah. Jadi tatkala kita tidak mampu dengan kekuasaan, dengan harta, dengan apa yang kita miliki, maka cukup dengan doa paling penting. Tapi kita sampai doa terus dan kita yakin bahwa dengan doa itu kita sudah membalasnya atau memberikan saudara kita sesuatu yang sudah apa yang dia butuhkan, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan daripada doa tersebut. Dalam riwayat Ahmad, ya, riwayatkan dari Aisyah bin Qais dengan sanad yang sebenarnya perawi yang terpercaya sahih, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yashkurullah ma la yashkurun nas. Kata Rasulullah SAW, tidak bersyukur kepada Allah. Siapa itu? Orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi orang-orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, makhluk Allah yang namanya manusia ini, tatkala dia dibantu, diberikan kemudahan, ya, maka dia termasuk orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam yang lain, hadis At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan ya, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man suni'a ilaihi ma'rufun. Siapa yang menerima kebaikan ya, ma'rufun faqala li fa'ilihi, lalu berkata kepada orang yang memberinya. Ya. Kemarin kita juga sudah sempat singgung, jazakallahu khairan faqad arallahu bi adnahi. Mengucapkan jazakallah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya membalas dengan yang lebih baik atau balasan yang lebih baik, berarti telah sangat berterima kasih kepada Allah. Maka ini Allah Subhanahu Wa Taala ada muamalah yang diajarkan di dalam Islam, sehingga kita bisa menjadikan setiap hari-hari kita itu ya menjadi hari-hari yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta halaan nafas kita ini ya, yang kita hirup dari kita sejak bangun ya, tersadar sampai kita tertidur kembali, kita tidak bisa menghitung itu bagian dari nikmat Allah. Ya. Dan kalau kita refleksikan bahwa orang yang sakit yang sampai dikasih oksigen di rumah sakit, itu hitungannya bisa per jam, bisa per hari, ya, harus berbayar. Nah, sedangkan kita dengan leluasa mau dihirup dengan sesuka hati sampai kembung mulut, gitu kan, gratis. Itu salah satu nikmat yang mungkin terkadang terlupa. Ya, ya mohon maaf, ya, tatkala kita menghirup ada yang keluar di jalur yang berbeda. Kita menghirup dari hidung atau dengan mulut, kita bisa mengeluarkan juga dengan dari hidung dengan mulut, juga ada yang keluar dari tempat yang memang tatkala keluar itu hadas, ya, baik itu dari jalur depan atau belakang. Kalau ini keluarnya kita terkadang tidak menyadari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan santai misalnya maaf kita kentut, aman. Kita bisa mohon maaf di tempat ada kecil atau buang kotoran, kita nyaman. Kita tidak pernah terpikir saat orang banyak di rumah sakit sana itu tidak bisa mohon maaf kencing, tidak bisa kentut, kembung mulutnya. Jangan kan 1 bulan, kita nggak kentut saja seminggu 2 minggu sudah berasa. Apalagi mohon maaf nggak buang
BAB sampai sebulan, 2 bulan, setahun gitu kan. Gimana tuh? Maka kelihatan dia bersendiri, tapi itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita lupa untuk bersyukur. Ya. Jadi terkadang kita lupa. Maka ini jemaah Subhanahu wa taala. Begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan untuk kita untuk malas beribadah. Banyak cara kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di luar dalam konteks kita melaksanakan kewajiban yang memang seperti salat, zikir, tilawah Quran, menghadiri pengajian dan seterusnya. Terlebih lagi bagaimana cara kita bermuamalah. Maka orang-orang yang kita telah dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala la yashkurullah ma la yashkurun nas. Dia sudah diberikan kebaikan oleh saudaranya, tapi dia tidak berterima kasih, maka dia termasuk orang yang kufur terhadap Allah. Ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang seperti itu? Bukan. Nah, ini menjadi sebuah catatan kita. Ya, jadi ada banyak orang yang kita bantu, misalnya seperti itu, ikhlas kita dalam membantu. Tapi dengan kita membantu justru dia menfitnah, dia menjelek-jelekan. Ya, kita tidak bisa mengharapkan terima kasih, tapi dengan lagatnya, dengan gayanya dan seterusnya tidak menunjukkan rasa syukurnya, terima kasih kepada saudara. Maka inilah orang yang digolongkan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kufur nikmat dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, la yashkurullah ma la yashkur. Tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada saudaranya yang sudah memberikan dia kebaikan dan membuat atau. Baik, terima kasih Subhanahu wa taala. Sampai di sini kita mulai. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah, sudah paham semua ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Ya, bagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyatakan kullu nafsin kutiba alaihi sadaqah. Setiap orang yang wajib bersedekah setiap hari saat matahari terbenam. Ya, maka ini bagian daripada Allah Subhanahu wa taala menyarankan untuk semangat kita bertemu setiap kita berganti hari, ya, melaksanakan atau melakukan sedekah, memberikan kemanfaatan bagi saudara-saudara kita yang baik yang membutuhkan atau tidak. Maka dalam satu kesempatan Abu Dzar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah setiap diri keturunan Adam manusia itu melainkan berkewajiban untuk bersedekah setiap hari saat matahari bersinar. Lalu di sini juga di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyampaikan tentang bagaimana seseorang itu bisa dilindungi dari siksaan api neraka. Dengan apa? Ya, dengan sedekah yang dia keluarkan. Man istata'a minkum ayyattaqiyan nar. Siapa di antara kalian yang dapat melindungi diri dari neraka? Rasulullah SAW. Oleh tasaddaqa wala bisyikkin tamar. Hendaklah dia bersedekah walaupun dengan barang yang tidak mempunyai nilai, tapi ternyata saudaranya yang lain itu sangat membutuhkan. Maka di sini diibaratkan seperti kurma yang dipotong atau cuma ukurannya biji nangka. Ya, kalau kita di Indonesia bisa dibakar. Ya, itu bisa dikumpulkan banyak, bisa dijadikan sedekah, bisa. Kalau memang bisa bermanfaat, itu bisa menjadi amalan menjadi dapat kalimat thayyibah. Maka itu akan menghindarkan dirinya dari jilatan api neraka. Sampai kalau memang dia tidak mampu, maka cukuplah dia senantiasa berkata, menjaga mulut, menjaga ucapannya supaya saudaranya tidak tersinggung dan tersakiti. Nah, ini jamaah yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita kondisikan bagaimana muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita insyaallah sudah masuk ke dalam bab tentang as-shaum. Nanti ini tentang puasa sendiri, dari mana dasarnya puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bentuk-bentuk puasa dan seterusnya. Ya, ini bagian daripada
muamalah juga di dalam kita, akan tetapi dia bagian dari muamalah bukan mutaaddi, ya, bukan muamalah mutaaddi. Karena nanti hadis-hadis tentang amalan mutaaddi ini juga belum selesai kita bahas. Insya Allah nanti di di pertemuan selanjutnya, pertemuan selanjutnya ini perlu ya kita rincikan bahas ini mana sudah masuk ya, mana yang lebih diutamakan, mana yang lebih utama dan segera dikerjakan, mana yang bisa ditunda dan seterusnya ya. Ini karena hadis-hadisnya juga sahih, hadis-hadisnya juga perlu kita ketahui supaya bisa nanti dalam kehidupan sehari-hari kita bisa memanfaatkan atau bisa memaksimalkan untuk bisa bermuamalah. Baik, ada pertanyaan? Ya. Apabila kita menafkahi keluarga kita, orang tua kita, apakah itu bagian dari sedekah? Jadi tentang sedekah, ya, tentang sedekah untuk keluarga, itu di pekan yang lalu juga sudah kita sampaikan. Ya, kewajiban utama seorang laki-laki itu memang memberikan terbaik, sebaik dan maksimal mungkin untuk keluarga. Istri, anaknya, orang terdekat, apalagi terlebih kedua orang tua. Ya, kalau kita sudah menikah mempunyai dua orang tua sendiri dan orang tua istri. Maka itu adalah bakti kita itu bersama. Ya, maka diklasifikasikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Ya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kepada siapa hendak aku akan patuh atau berbakti kepada ibu, kata Rasul. Lalu kepada siapa ya Rasul? Kepada ibu. Lalu kepada siapa ya Rasulullah? Kepada ibu. 3 kali baru kepada bapak. Maka semasa hidup mereka ini menjadi tanggungan bagi seseorang, baik itu istri kita maupun kita mempunyai mertua ataupun ibu kita sendiri. Maka ibu ini yang menjadi, karena memang gak gampang. Tadi kita mengucapkan saya seperti saya ini juga sebagai pembelajaran saya terus, kita tidak gampang. Tapi ternyata kalau kita flashback kembali dulu orang tua kita dari melahirkan kita mengandung 9 bulan, ya, kita dipelajari dari perut sampai sana sudah merepotkan. Ya, tidur ibu kita kurang, ya. Lalu berikutnya kalau segera diperlak dan seterusnya dicemooh orang. Lalu berikutnya belum susu, belum ini biayanya lebih. Ya, dari sana terus sampai bisa berjalan, sampai bisa sekolah, terus sabar, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, tatkala kita diberikan waktu hidup dengan orang tua, yang dari semenjak kita kecil itu dirawat, ya, kita baru saja misalnya merawatnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sampai dengan 10 tahun kita udah mengatakan untuk bawa dia, bokong dia, nyewokin, mandiin, makan, dikasih makan, misalnya orang tua, atau kalau sudah tidak mampu. Dan di sana ada tak surga yang real dia. Setelah mereka meninggal, kata Rasulullah SAW, maka nggak ada yang bisa menjadi surga kecuali amalan kita. Itu pun kalau diterima. Tapi dalam misal kita bersama mereka semenjak dia sakit misalnya, kita merawatnya tahun 2 tahun, 3 tahun, sampai 10 tahun. Kalau kita konversi, dulu umur kita sampai 10 tahun kita bisa apa? Tapi orang tua yang namanya ibu dan bapak selalu sabar. Anak 10 tahun bisa apa? Udah bisa cari duit, udah bisa dia membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Untuk anak sekarang sulit. Kalau zaman kita dulu kalau 49 bulan masih aman, masih bisa dia. Nah, 10 tahun masih bisa untuk dia bisa benar-benar mandiri. Pertanyaan jawabannya tidak bisa semua. Nah, baru 10 tahun kita membersamai itu kelihatannya cukup lama. Tapi orang tua kita salah. Maka tidak heran dan tidak menjadi hal yang sesuatu yang baru. Rasul mengatakan bahwa ibumu 3 kali lalu bapak mematuhinya berbakti. Lalu setelah mereka meninggal nanti apakah putus hubungan kita? Tidak. Kita doa Rasul mengatakan justru yang mereka harapkan adalah doa jadinya dari anak-anak. Nah ini bagian harus jadi harus dan memang itu adalah amal kita akan mendapatkan pahala.
Bahkan kalau kita flashback kembali, tatkala dulu menikah dengan sekarang sudah menjadi ibu dari anak-anak bapak-bapak, itu kan syaratnya adalah memberikan mahar mas kawin yang terbaik kalau kita mampu. Tapi dalam syariat jangan sampai memberatkan pihak. Kalau mampu harus yang terbaik. Mampu memberikan mas antam misalnya yang lempengan sampai dengan 1 kilo, gitu kan, berikan. Kalau masih mampu misalnya rumah 1 ini unit dan seterusnya dengan ini uang misalnya sampai ratusan juta, berikan. Jadi kalau tidak mampu berikan pengertian kepada calon mertua, saya mampunya sekian, dia ya. Tapi yang tidak boleh itu apa, sudah menjanjikan misalnya, saya mampu nanti mas kawinnya 50 gram dengan uang 1 miliar. Tapi ternyata tatkala hari hamil akan berjalan beberapa hari, tidak ada bentuk ini. Nah itu tidak boleh. Maka kenapa mas kawin itu sesuatu yang berharga? Nggak mesti bentuk emas. Aja di Indonesia yang memang diidentik dengan emas, sesuatu yang berharga, sesuatu yang berharga. Ya. Bisa dinominalkan saja. Karena dalam hadis, mana salah seorang sahabat ingin menikah, ya Rasulullah, aku ingin menikah dengan fulana, aku tidak memiliki harta sebesar pun, tidak punya emas, tidak punya baju logam berbukan emas, tidak ada. Ya. Ada punya harta yang lain, tidak ada. Baju hanya yang dibantu saja. Mudah. Apa yang ada cuma punya sendal sepasang. Cukup dengan sendal sepasang itu sebagai muslim. Karena itu yang berharga dalam kehidupan. Ya. Jadi jangan subhanahu wa ta'ala dalam amalan justru keluarga yang diutamakan. Jangan disia-siakan keluarga. Lalu kita memberikan infak di luar dari keluarga terdekat. Baik, ada yang lain? Lalu kita nanti lanjutkan di pada Isya. Ada yang lain? Tapi kalau mas apa untuk mas kawin itu ya idealnya kayak iris bela gitu loh, Pak. Ya maksudnya masjid, musola, apa pesantren itu mungkin lebih ideal untuk menggunakan wanita. Untuk apanya? Mas kawin? Mas kawinnya musola gitu. Ini pondok pesantren kan iris bela. Oh, ada yang apa? Menjadikan mas kawin itu pesantren, musola, masjid gitu. Iya, Pak. Iya. Ya ada memang seperti itu kan, tujuannya sebagai jadian. Dia tujuan ada seperti jadian. Tapi di embel-embelkan misalnya masjid dibangunkan, misalnya kira mas kawinnya sebuah masjid, tapi di belakangnya kan ada dengan uang sekian, dengan ini sekian, ada tambahannya. Nah, intinya sebenarnya tadi yang berharga tadi apa adalah bentuk logam, adalah bentuk uang. Nah itu misalnya dalam bentuk benda itu tadi seperti fasilitas umum yang tujuannya dia misalnya adalah untuk jariah kecil, gitu ya, untuk jariah kecil. Ya, jadi ini sebagai improvisasi saja. Kalau dalam syariat sih tidak ada. Ya. Jadi yang menjadi mas kawin itu memang sesuatu yang berharga yang nanti bisa diserahkan kepada istri, menjadi hak istri, menjadi hak istri. Yaitu jadi jangan menjadikan ini. Tapi bagaimana kalau kita misalnya tatkala kita kawin nih anak kita, atau kita mampunya misalnya cuma 3 gram, ada cincin 3 gram ada, tapi nggak mampu memberikan cincin yang ukurannya misalnya yang emasnya karatnya 24 karat, gitu ya. Mampunya bagaimana? Ya, sekedar yang 8K misalnya karat, itu 8K 10K itu kandungan emasnya itu cuma 25-30%. Emas ada kandungan emasnya muda, surat-suratnya ada, bisa dijual, bisa dikandungkan juga, bisa. Selama tatkala kita nanti bapak yang punya anak perempuan, tatkala dia sudah ada akad dengan mempelai perempuan atau keluarga. Saya mempunyai jelaskan ini. Nah, entah nanti masalahnya misalnya Pak Kodir atau Pak Edi, ya gitu kan mau, atau Pak Akib dengan anaknya. Oh nanti Pak, tatkala saya sudah mendapatkan gajian mungkin sebulan, 3 bulan atau setahun nanti saya mau ganti mas kawinnya dari ibu yang 3 gram dengan karatnya misalnya emas muda jadi emas murni. Tafadhol, beli cincinnya, beli anting-antingnya, beli cincin. Jadi ini ya. Maka berbagai ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang
sudah peka dengan itu, ya ada investasi terbaik, ya sudah, ya, bisa memberikan yang terbaik kepada istrinya, beli kalung, cincin, anting, itu masalah. Ikan pesan, nanti kalau ada arisan, pengajian, kalau memang dipakai yang apa namanya, yang wajar saja, jangan dijadikan sebagai hibah, jangan menjadi sesuatu. Nah, kita membelikan itu tujuan untuk investasi, karena dia akan terus bertambah. Kita nanti mohon maaf yang alhamdulillah jangan sampai terjadi sedang dalam keterpurukan, usaha hancur, belum ada yang diharapkan, ini emas kemarin dibeli, ternyata kumpul ada setengah kilo, ya. Yang sekarang ini 1 gramnya apa namanya 1.500 dijual setengah kilo, jadi berapa miliar? Ya, setengah kilo dikali dengan 1.500 1 gram itu. Jadi 1 gram kalau sekilo itu berapa gram sekilo? 1.000 gram. Berarti 500 gram dikali 1.500.000. Nah, bisa untuk membangun rumah tangga. Jadi ini mungkin sebenarnya gitu loh ya. Jadi konfisasi, tapi itu memang ada. Tapi kalau niatnya adalah untuk sombong dan untuk memamerkan, beda orang. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit di apa namanya tahsin tilawah. Di pekan kemarin kita belum melanjutkan tilawah dengan tahsin kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, amal kita bisa jelas daripada apa yang ada dalam Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan sedikit dari kajian kita, ya, simak tilawah dan sedikit kesimpulan dari pengajian kita tadi yang bisa kita ambil dalam kemanfaatannya di dalam keseharian kita. Sebagaimana tadi kita sudah menyampaikan, ya, siapa orang yang mukmin yang cerdas, kata Rasulullah SAW, ya, mukmin akyas, orang yang cerdas itu kata Rasulullah SAW adalah orang mukmin yang ada yang banyak mengingat kematian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi rangkuman. Orang yang cerdas kata Rasul, orang yang banyak mengingat. Lalu yang kedua adalah hasanul lima istidad ba'da. Setelah dia mengingat kematian sebagai rangkuman pengajian atau bacaan kita tadi, ya, adalah orang yang tatkala dia sudah mengingat pasti akan mati, maka dia akan ahsanu ya istidad ba'da, mempersiapkan amalan yang terbaik untuk bisa menghadapi kematian tersebut. Kalau siapa orang yang mati atau mempersiapkan dirinya dalam kematian dengan baik, atau dia mengingat bahwa pasti hidupannya akan berakhir, itu ada 3. Yang pertama adalah ta'jil at-taubah, maka dia segera bertaubat kalau dia menyadari bahwa hidup ini akan berakhir. Lalu yang kedua, qanatul qalbi, senantiasa lapang dadanya menerima semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, nasyadul ibadah, selalu semangat dalam beribadah. Lalu rangkuman berikutnya adalah siapa orang yang lupa, ya, bahwa dia akan mati, atau lupa bahwa dia akan percaya hidup terus di dunia ini, maka yang pertama adalah tasbih taubat, menunda taubat, tidak mau taubat, tidak mau bertobat. Lalu yang kedua adalah at-taqwa, dia tidak ridha, tidak cukup, ya, dengan apa yang diberikan Allah, tidak pernah bersyukur. Lalu yang terakhir adalah at-taqwa, malas dalam beribadah. Baik, berarti dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala sedikit melanjutkan at-tahsin tilawah kita yang masih kemarin di surat Al-Baqarah sampai berapa awalnya? Masih ada yang lihat? Yang ingat? Di surat Al-Baqarah nggak ada yang ingat ya? Baik, mari kita masih membahas di alam di surat Al-Fatihah, lalu lanjut dari ayat
sampai 16 halaman pertama, kedua ya. Kita sekarang lanjut ke halaman di 4 ya. Nah ini sering terjadi kekeliruan di dalam mewakafkan. Ayat pertama, ayat pertama, ayat ke-13 yang paling atas. Jadi di sana di halaman 4 ayat 17 di surat Al-Baqarah selalu orang keliru di dalam wakaf berhenti. Contohnya ya yang keliru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma aqa'at ma hawlahu dhahaba Allah. Nah, di sini sama. Keliru. Ya. Dan kalau dia berhenti dhahaba Allah lalu mengulang lagi dhahaba Allah. Ya, kalau memang misalnya nafasnya panjang, ya, dia harus wakafnya binurihim wa tawakkahum atau binurihim. Lalu nanti mulainya mengulang dari falamma aqa'at, bukan dari dhahaba Allah. Atau yang lebih nyaman dipotong menjadi dua. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Nah, di sana baru tapi kalau nafasnya misalnya nggak nyampe, boleh dipotong 3, boleh. Ya, jadi potong dari kalimat qad nara. Lalu dia mulai dari falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Bagi orang-orang yang memang benar-benar nafasnya nggak kuat. Yang nggak boleh itu tadi mulainya dari dhahaba Allah, wakafnya dari dhahaba Allah, mulainya dari dhahaba Allah. Ya. Jadi itu di halaman 4 ayat ke-17. Baik, kita lihat. Lalu berikutnya perhatikan ayat ke-19. Itu kan panjang juga. Ya. Kita lihat satu ayat ke-18-nya ke-19. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. Boleh wakaf di sini. Masuk katanya, tapi wakafnya agak sedikit hati-hati. Jadi mabakun Pak. Kenapa? Mabakun. Ya, jangan wabar. Maka tadi yang tadi ada orang wakaf wabarun, salah. Harus sukun. Atau dia hilang qafnya wabar. Nah, jadi harus terbaca qaf dan baca qaf tetap wabar qaf. Ya. Wabar. Mulainya dari mana? Jadi waqaf au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Ya, tetap terbaca qaf. Mulainya dari mana? Wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Ya, ini bagi nafas yang nggak nyampe. Mulainya dari mana lagi? Fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Nah, sana dengan harakat. Mata apa namanya? Maut. Ada yang tahu? Mata apa? Maglazim. Ada yang lagi yang lain? Tapi mata apa di sini? Ada tahu maksudnya? Maut sama dengan ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf.
Madlin? Ada yang lain? Ya, ini namanya madlin atau madlayin. Ya, sama panjangnya dengan mad ada di sukun dan 6 harokat. Wallahu muhitun bil kafirin. Nah, itu potongannya. Ya. Jadi kalau ada tanda wakaf kita aman. Ayat 20 itu kan wakafnya sudah. Nah, tatkala sudah panjang di mana memotongnya ini perlu untuk kita sama-sama mentalakikan atau menukarkan bacaan. Baik, saya contohkan dan nanti Bapak ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. Ingat, ra menjadi ra. Itu matalab madul iwad. Jadi fathatain dibaca menjadi fathah. Kalau dhammatain dengan kasratain enggak berlaku, jadi sukun deh. Ya. Nah, ini menjadi dua harokat. Ra menjadi ra. Hanya berlaku di fathatain saja. Kalau dhammatain kasratain menjadi sukun kalau diwaqafkan. Ya. Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. Sekali lagi, 1, 2, 3. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Nah, ini wakaf yang menjadi kedua. Ini termasuk wakaf yang kubih. Karena zahaballahu binurihim wa tarakahum itu harusnya. Ya, ini makanya pilihan yang kedua ini adalah pilihan berarti yang benar-benar tak kuat nafasnya. Tapi yang tepat itu dari mana? Dari falama sampai ayat terakhir. Dari falama sampai ayat terakhir nyambungnya. Jadi contohnya, falamma aqa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Nah, itu yang lebih tepat pokok. Itu Mami ya? Kuat? Coba kita coba. Panjang, Pak. Ya, memang panjang, memang sudah banyak barokah itu diajak jalan-jalan sama Pak Kun sama Kakak Agung biar kuat, makanya nanti biar kuat nafasnya. Masih jalan-jalan kan? Masih olahraga? Memang itu tujuannya biar nanti nafasnya berpanjang gitu. Baik, kita coba pertama 1, 2, pokoknya langsung di layur sirun sampai akhir. 2, 3. Baik, kita dengar aja. Summun bukmun umyun fahum la yarjun.
yarji'un. Nah, di sini ada 4 sabar, ada 4 ya, 4 sabar. Pertama som, tahan, mom, tahan lagi, mon, rom, yun, ditahan, sama tahannya. Ya, kita ulang sekali lagi sama-sama. Som, rom, yun, fahum la yarji'un. Al-kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. والله محيط بالكافرين. Jadi sudah nggak boleh lagi baca bukan wo, tapi wo-nya kan ya, bukan wo. Wallahu bikulli syai', wallahu muhitun bil kafirin. Sama-sama. Coba dari Pak sampai Pak Anjana, wallahu saja. Yang lain yang dulu dari Pak Anjana sama Pak Toto. Berarti Pak Toto 1, 2, 3. Wallahu muhitun bil kafirin. Baik, bukan wo ya. Baik, dari Pak Edi sampai ke Pak. Dari Pak Edi sampai ke Pak siapa? Mahendra. Insyaallah. 1, 2, 3. Wallahu muhitun bil kafirin. Ada yang kurang menahan? Nah, itu tahan. Kita lagi 1, 2, 3. Wallahu muhitun bil kafirin. Baik, dari Pak Abed mau sampai dari Topik mau? Wallahu muhitun bil kafirin. Baik, kita langsung sama-sama. 1, 2, 3. Wallahu muhitun bil kafirin. yakadul
sini kalau memang nafasnya benar-benar nggak nyampe, boleh dipotong. Di mana? Fi. Ya, kullama Allah lahum masyaw. Fi. Langsung dilanjut boleh. Wa idza terus kira nafasnya masih panjang-panjang. Kita lanjut. Walau syaa Allah. Ingat Allah bukan Allah. Tapi ya. Walau syaa Allah ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Walau syaa Allah ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Inna Allah. Jadi bukan inna Allah kan? Tapi inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Kita lagi berbicara dengan basmalah ayat 12 sampai 31, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada naran falamma baru ketemu ikhfa. Jadi ada 3 pembacaan. Sum, gunnah dan musyaddadah. Mim ketemu dengan ba, ikhfa. Lalu mulfa, ikhfa. Coba ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Allah
pas takziah atau kelas sudah mantap semangatnya. Jadi yang tahan, infak, guna, yang panjang, wakaf, cepat. Baik, untuk ayat ke-21 sampai dengan 24 dikasih tugas ya, SD kali pekan depan kita jalan selesai dan sudah laju ya, bisa berdoa. Baik, ada bertanya namanya kita cukupkan dalam malam dan ada amanah dari saudara kita jamaah kita berdoa. Mudah-mudahan dengan doa dan panjatkan Allah Subhanahu wa taala memberikan setiap kemudahan dari setiap masalah, diberikan kesehatan, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, seterusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala kita siapa jika punya taufik hidayah, kesehatan, keberkahan umur, bisa bermanfaat bagi orang lain, dan begitu juga dengan harapan kita ya untuk dia terkurang menjadi keluarga, istri, anak menjadi qurratu a'yun, putra mata bisa menjadi anak yang saleh dan saleh. Amin. Ala hadhihi aqulu bi salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Warhamhum kama rabbawna shighara ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nasta'in. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ثبت قلوبنا على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل تلاوتنا من تلاوة القرآن. اللهم تقبل لكل حاجاتنا، اللهم تقبل لكل أعمالنا من عمل صالح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفنا وأنت شافع، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم طول عمرنا، اللهم طول عمرنا لأنفعك وللناس وأنفعنا فيه يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل لنا وأولادنا من أهل القرآن. اللهم اجعل لنا وأولادنا من أهل القرآن يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kita tutup kajian kita bersama-sama. Alhamdulillah. Kita doakan majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum